Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kedatangan saudara kita nih dari dekat ini mah, dari Jakarta. Ini ada mesin keluhannya putaran bawahnya loh ya, lemes, sama masalah di kupling. Kalau untuk mesin saya nggak bahas ya, saya mau bahas kuplingnya nih. Kebetulan ini ada beberapa teman-teman juga suka nanya masalah review kupling yang model custom kayak gini nih. Terus terang saya juga sendiri belum pernah pakai, jadi saya nggak tahu rasanya itu seperti apa. Nah, kebetulan ini ada saudara kita yang datang minta diperbaiki juga dengan mesin dan juga si kuplingnya. Ya, untuk kupling ini usernya ngeluhin masalah kuplingnya mulur ya. Satu mulur, yang kedua ini kuplingnya. Nih bro, kedengeran kan? Masya Allah, keras banget kuplingnya. Wah, ini kalau model saya ya, yang pribadi yang biasa pakai kupling kanan gitu, kupling bikinan sendiri kanan, ketemu model kuplingnya keras kayak begini, jangankan touring deh. Jangankan touring jarak jauh gitu, jarak dekat aja kayaknya saya nggak tahan. Keras loh, sampai kedengeran kan suaranya. Tuh, Masya Allah. Tuh, nih, masalahnya kuplingnya keras sama mulur si kuplingnya. Ya, sebelum saya jelasin panjang lebar ya teman-teman ya, ini saya infoin dulu ke teman-teman, terutama buat yang awam ya. Yang namanya kupling ya, kupling itu bisa dipastikan masih bisa mulur selama masih pakai ini. Ngerti nggak? Nah, jadi kalau misalnya ada customer kupling yang ngomongnya bilangnya anti mulur, nggak pernah mulur, bohong itu. Selama lu masih pakai kabel, masih bisa dipastiin mulur. Kenapa? Kan renggang si kabel. Jangankan kabel bro, rantai aja yang besi aja kan, yang baja aja ente suka nyetel kan, artinya rantai aja mulur, apalagi kayak gini. Jadi bisa dipastikan namanya kupling itu pasti mulur kalau lu masih pakai kabel kupling. Makanya dari pabrik kan disiapin kan setelan handle kupling, karena pabrik tahu lu masih pakai kabel, jadi masih bisa dipastikan mulur. Kalau kupling lu nggak ada setelan kabelnya, nah itu bisa dibilang anti mulur tuh. Nah, kalau yang nggak ada setelan kabelnya, kupling apa? Hidrolik. Nah, kalau hidrolik lain cerita ya. Kalau hidrolik kan ketika ada yang kosong dia ngisi, ada hukum Pascal. Nah, kalau model kayak gini kabel, misal semua komponen yang lainnya kuat, ininya kan bisa renggang, bisa memanjang, bisa mulur. Jadi garis bawah dulu, namanya kupling selama lu masih pakai kabel bisa dipastikan masih bisa mulur. Nggak peduli orang mau custom mobil, pakai custom apa, sehebat apa juga, selama dia masih pakai kabel, masih ada setelan kabel kupling di kirinya, itu bisa dipastikan masih bisa mulur. Termasuk kupling bikinan saya juga yang full karbon, meskipun pakai stud karbon juga masih bisa mulur. Yang membedakan apa? Tingkat kemulurannya banyak atau sedikit. Nah, untuk motor ini yang custom kupling ini ownernya bilang mulurnya agak banyak, makanya setelannya jauh tuh ya, setelannya maju tuh ke depan tuh, setelannya ke depan ya, karena mulur jadi renggang, tekan-tekan nyetel lagi gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu ya sampai sini, namanya kupling selama lu masih pakai kabel, masih ada ininya pokoknya nih, bukan hidrolik, bisa dipastikan itu masih bisa mulur. Yang bedain tingkat kemulurannya banyak atau sedikit. Nah, sekarang saya jelasin prinsip kerja kupling racing ya. Nah, ini dalam keadaan standar ya. Ini komponennya nggak lengkap. Ini anggap aja ini kan, di sini kan baknya nih. Di sini kontol bebeknya. Lever pushnya kan ada di sini kan. Nah, di sini baut setelan stud lidi di sini. Di sini pelor. Ini anggap aja stud payung. Tep gitu kan. Nanti lihat sendiri tuh ya. Komponennya, koneksinya terlalu banyak kalau kupling model kiri seperti ini. Maksudnya koneksinya terlalu banyak gimana? Nggak simple gitu. Lever push, nah, narik, ngedorong ini kan, stud nih, nekan ke sini, di sini ada pelor, ini ketekan, pelor nekan ini kan gitu.
baru ngedorong si tutup kaki 4 gitu kan. Nah, salah satu komponen ini ada yang aus aja, mulur pasti berubah setelan kupingnya. Contoh misalnya nih, setelan ininya aus nih, setelan kupling yang di sini nih. Kan begini nih. Nah, setelan ininya aus nih. Otomatis jarak ini dengan ini kan jadi renggang, jadi mundur. Nah, mulur kan si kupingnya, lo harus nyetel. Disiasatin dengan baut, misalnya banyak pakai baut L baja gitu, L stainless yang kuat gitu, yang udah di harden. Ininya kuat, kadang di sininya kan nggak kuat. Tuh pada begini tengahnya. Jadi renggang lagi, mulur lagi. Kadang pelornya jadi peang, jadi mulur lagi. Kadang di sininya mulur. Nah, kadang ada konsumen yang awam gitu kan ya. Kamu udah tahu komponen racking koneksinya banyak. Ya, dikasih pad kopling keras banget. Ngeluh, mulur. Yang salah siapa? Ya readernya. Udah tahu koneksinya banyak, jangan keras-keras pad koplingnya. Karena satu aja bagian dari ini aus, mulur si kopling. Makanya kalau kopling model kiri gini di racking, koneksinya terlalu banyak loh. Dulu sebelum saya bikin ini nih, stud kopling kanan yang karbon ini ya, saya udah bikin kopling kiri pakai stud full karbon. Ininya karbon nih, stud lidi karbon, stud payung karbon. Udah bikin saya. Cuman karena koneksi di sininya masih terlalu banyak, males, mulurnya masih banyak. Tingkat kemulurannya masih sangat banyak karena ininya kuat. Stud ini kan dari karbon saya bikin. Stud ini saya bikin dari karbon. Kuat. Pelor saya beli yang Jepang yang kuat. Sebelah sininya nih kagak kuat nih. Si bautnya nih. Baut setelan studnya nih. Ketemu per kopling keras. Nggak kuat. Akhirnya mulur juga. Saya push lagi, saya bikin lagi, paksain bikin pakai baut studnya, bikin dari karbon, sengaja bikin. Udah ya kuat. Ini baut karbon, stud payung karbon. Ininya kagak kuat. Ada bebeknya. Capek makanya langsung rubah ke kanan. Nah, kalau ke kanan kan simple kalau kanan. Nah, kita lihat nih koneksinya nih. Di sini ada alur kontrol bebek, baut, stud lidi, pelor, stud payung gitu kan. Jadi koneksinya banyak kan. 1, 2, 3, 4, 5 ketemunya. Salah satu komponen itu ada yang aus, mulur kopling. Nah, kalau model kanan kan simple koneksinya. Ini ke sini, tep begini doang nih. Lep begitu. Nah, kalau kanan ini yang riskan itu di studnya biasanya. Karena meskipun ini simple, nih ini kan simple tuh. Koneksinya cuma 2 kan, cuma 1, tep begini doang. Kalau nggak beda dengan ini kan 1, 2, 3 sambungan gitu kan, 4 sama si kontrol bebek. Kalau ini kan cuma 1 sambungan, tep. Kalau si ininya lemah ya, si ininya bahannya kurang bagus juga, biasanya pada jeber di sini. Di sini pada jeber, di sini pada jeber, di sini pada dadas, pada aus. Itu juga sama bikin efek mulur. Makanya saya bikin stud dari karbon buat kejar daya tahannya. Mulur nggak? Mulur, cuman tingkat mulurnya sedikit sekali. Nah, sampai sini teman-teman paham ya koneksi kupling standar racking. Jadi kalau ada satu bagian yang aus aja, mulur kupingnya. Ya, sekarang kita cek yang ini ya teman-teman ya. Tadi teman-teman udah paham kan tentang si cara kerja si kuping di racking. Nah, kita lihat ini masalahnya di mana ya ini. Ini keras banget kupingnya, juga ini mulur. Ya paling sama ya, seperti yang tadi saya jelasin. Kalau sering mulur gitu, ada satu komponen yang cepat aus, yang bikin gap gitu kan. Kalau misalnya aus, jadi gapnya jadi bertambah. Jadi makanya harus nyetel di atas. Oke, kita cek nih bagian kuping kirinya. Ya teman-teman, ini udah dibuka ya si plug koplingnya. Saya malah baru lihat lagi, baru pegang sistem kopling kayak gini, yang customan model gini. Kalau saya lihat ya penilaian pribadi ini ya bagus ini cara sistemnya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi sistem kontrol bebek yang di sini nih, yang di racking itu diganti dengan ini. Nah, racking juga kan sering bermasalah di bagian alur gigi nanasnya itu kan. Diganti dengan ini. Ini yang bikin berat ngadu doang tuh. Ngegesek. Tuh.
Sini nih kemakan nih. Kayaknya ngadu dengan ini karena ini nggak dikasih bearing, nggak pakai bearing. Ini akan lebih enak deh kalau misalnya ente yang customan seperti ini pakai bearing. Tuh, diam di sini. Jadi si bearing ntar taruh aja di sini bearing. Ini kan bisa nih, masih bisa ini tuh. Lu bawa aja bak kayak gini, lu bawa ke tukang bubut, minta dimiling ininya, tep bearing tengah, masukin sini, bearing supaya masuk. Nah, jadi bearingnya situ. Kalau pakai bearing, insya Allah kayaknya lebih enak kupingnya dibanding yang polosan begini. Soalnya kalau tanpa bearing kan dia bisa lari ininya, karena cuma ngandelin tahanan di sini doang. Oh, makanya ininya terus. Nah, untuk kenapa ini si kuping sering mulur seperti tadi yang saya bilang, kalau lihat dari komponen ininya kuat tuh, nggak ada yang jeber, nggak ada yang apa, nggak tahu ya ini pakai per couplingnya, pakai per coupling apa, bisa dari dalamnya. Ini di sini udah bagus nih koneksinya, tahan di sini ya. Mungkin ininya yang nggak tahan atau stud payung dalamnya. Nah tuh, ini aja ini anjlok, atau pelornya udah peang kali. Makanya tadi saya bilang di awal video kan, koneksinya terlalu banyak, sebelnya begitu doang. Kuat ini Bang, lumayan kuat. Coba kita aduin, iseng aduin sama karbon. Habis ini. Habis. Habis ya, masih kerasan karbon. Cuman buat teman-teman nih, nggak usah pengen ganti ini pakai karbon. Ini udah bagus ya, ya cukup lah kayak gini. Kalau mau di custom lagi, tadi aja yang tadi saya bilang nih, kasih bearing nih. Jadi dia center di rumahnya, miring lagi sedikit. Ini kalau pakai karbon bisa. Misalnya saya bikin kayak gini pakai karbon ya, enak tuh kayaknya tuh. Kan dulu saya udah pernah, tadi saya bilang ya, saya udah pernah bikin stud lidi sama stud payung dari karbon. Ininya kalau ketemu sama karbon juga anteng tuh kayaknya kuping, diem. Cuman ya mau berapa duit harganya, harga jualnya. Karena kalau model stud karbon gitu kan lumayan, si studnya ya yang tinggi harganya. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Ini tentang review kupling ini. Kupling model begini bagus ini. Cara kerjanya bagus. Dibandingkan dengan model standar yang pakai rumah giginas ya lebih jelas, lebih bagus ini lah. Cuman akan lebih enak kalau ente custom lagi kasih bearing, pakai bearing, jangan dibikin polos gini. Kalau pakai bearingnya ini lebih presisi deh, lebih enak. Nah cuma kalau misalnya masalah mulur ya seperti tadi di awal video saya bilang, walaupun si ininya kuat nih, cuma kan dalamannya kan masih standar tuh, kayak stud lidi, stud payung. Nah kalau stud lidi atau stud payungnya nggak kuat juga, nggak tahan juga meskipun ininya kuat gitu ya, ataupun ini saya ganti pakai karbon, tapi stud lidi sama stud payungnya kagak kuat ya, sama aja mundur-mundur juga ya, kembali ke awal. Karena koneksinya kalau kiri itu terlalu banyak bro, nggak simple gitu. Salah satu ada komponen yang aus saja ya mundur kupling. Bagus ini kupling model begini bagus, lebih simple. Maksudnya dia nggak ada gigi nanas, jadi kalau lu pakai kayak gini lu nggak akan ada keluhan rumah gigi nanas lu oblak gitu. Oke segini ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.